Jadi Mbak Sahara dengan pakaian minim keluar bersama dengan Agil Oke. dari rumah satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Oke. Dari kasusnya Imim dan Ibu Sahara ini, bagi netizen menarik satu aja kesimpulan. Walaupun kasus mereka ini masih dalam waktu penyelidikan, dari yang sudah aku baca, dari yang sudah aku dengar video-video yang beredar di sosial media, apakah Ibu Sahara ini sedang menutupi sesuatu? Apakah Ibu Sahara ini sedang melindungi seseorang? Apa yang terjadi sebenarnya? Mbak Gurun, ya Allah, lama gak ketemu, apa kabarnya? Lagi deg-deg ya. Semangat terus Pak Kiai, semangat terus. Tapi kalau lagi cerita bisa kali Pak, kagak kesana kemari gitu. Biar kita enak ngikutin ceritanya gitu. Mbak, bisa nggak ajarin saya jadi lemah lembut, berpendidikan gitu, elegan kayak Mbak gitu? Ya Allah, panutanku. Tadinya gue pikir itu percekcokan antara Sahara sama Pak Yaimin itu hanya percekcokan tetangga biasa doang. Ternyata sampai gue udah nonton di podcastnya Bang Densu, sampai gue membagongkan ya, sampai bener-bener Pak Yaimin tuh sampai dipersekusi sampai dia harus pergi dari rumahnya sendiri. Gila bener-bener. Wah, ternyata si Mpok Sahara ini kelihatannya NPD juga ya. Buset dah. Sudah viral di TikTok, beberapa cuplikan video menunjukkan pihak S ini sudah berada di podcastnya Bang Densu. Ya, dari sini kita bisa melihat, kita tinggal tunggu tayangnya, kita bisa mendengar dan melihat keterangan dari kedua belah pihak. Namun saya masih tetap kekeh percaya sama Mbak Sahara. Loh kok gitu Mas Tony? Ya Mbak Sahara kalau memang bukan orang baik ya, gak mungkin dong ya dua orang ini yang bukan suaminya, Yono dan Agil, membela mati-matian, effortnya sangat-sangat tinggi ya. Kalau Mbak Sahara ini bukan orang baik. Saking baiknya Pak Yono ini sampai memberikan tanah secara cuma-cuma ya. Saking baiknya balas budinya Mas Agil ini ya, gak diizinkan tidur di luar biar gak kedinginan. Ya begitu ya, sampai-sampai Pak Yono itu cosplay jadi seorang dukun ya. Siap, tanah punden, aduh. Yang satu nyebut nama Allah, yang satu nyebut nama Allah ya. Jadi ya begitulah ya, merasa paling lucu lah, lihat aja sendiri ya. Jadi bagaimana ya, jadi kebaikan apa nih yang dilakukan oleh Mbak Sahara sehingga kedua orang ini effort sekali ya. Tapi yang jelas nih dari saya ya, ini dari saya loh ya. Ketika dari kubu S ini sudah menerangkan gini, habis itu ada sebagian netizen yang kembali pro lagi kepada Mbak S ini. Kita kembali lagi kepada awal perselisihannya apa. Sudah jelas ya, awal perselisihannya masalah parkir ya. Anda sudah parkir di depan gerbangnya orang, itu sudah salah. Depan rumahnya orang, ngalangi akses keluar masuknya orang, itu udah salah banget, salah pol malah. Sampai orang itu kesusahan, dia mau masuk mau keluar kesusahan, sampai ditelepon-telepon gak diangkat-angkat. Sekalinya sudah bangun malah nyuruh dibenerkan sendiri. Itu kan udah kurang ajar. Sudah dimundurkan sendiri mobilnya kegas dan keluar marah-marah. Nah ya kan, itu sudah sangat tidak etis, sudah sangat keliru. Yang selanjutnya ya, memakai fasilitas umum, entah itu tanahnya siapa, yang jelas itu fasum untuk keuntungan pribadi, itu juga sudah salah ya kan. So kembali ke dua poin ini ya. Kalau yang lainnya itu Pak Yai guling-guling, playing victim, habis itu perdukunan apalah, itu hanya bumbu-bumbunya saja ya. Bagaikan nasi goreng ya, utamanya ini kan bahan pokok utamanya kan nasi ya. Nasi udah matang digoreng ya sudah gitu ya. Fokus di situ ya. Nasinya apa? Yaitu tadi keliru parkir ya, di depan rumah itu udah keliru ya. Habis itu menggunakan fasum untuk keuntungan, itu udah keliru. Kalau kayak berambang ya, saus, raja rasa, apalah dan lain-lainnya, telur, itu ya hanya bumbu-bumbu saja ya. Hanya untuk menguatkan, ini loh saya yang benar ini loh ya. Jadi kok malah bahas nasi goreng ya. Komen-komen bolok ya.
Ini yang lagi rame banget sekarang, Yai Mim dosen di Malang viral berseteru dengan tetangganya. Jadi kronologi awalnya nih, Yai Mim kan punya tanah. Nah, karena toleransi dia tinggi, tuh tanah diwakafkan buat jadi jalan umum dan parkir mobil rental tetangganya yang berinisial Sahara. Nah, awalnya Sahara seneng tuh sebagai bentuk terima kasih tuh jalan di paving block. Sekaligus supaya mobil rental dia tuh gampang akses keluar masuknya. Nah, lambat laun kok rental dia ini nggak kenal waktu gitu loh. Dan lagi si Sahara ini suka tengil. Pas Yai Mim ngajar di rumah, Sahara tuh dengan sengaja nyetel lagu dangdut kenceng-kenceng gitu. Jadi kayak niat banget ngeganggu. Ketambahan lagi, Yai Mim itu pernah mergoki Sahara keluar dari rumah pakai baju mini sama laki-laki yang bukan suaminya. Pas suami Sahara ini gak ada di rumah gitu loh. Jadi diduga gara-gara itu Sahara ini benci sama Yai Mim dan heboh sendiri supaya Yai Mim ini diusir gitu dari situ supaya aib Sahara nggak kebongkar gitu. Akhirnya Sahara ya ngejebak Yai Mim, bikin video, bikin cerita pelecehan, terus mempengaruhi warga. Ya udah gitu, akhirnya Yai Mim sama istrinya diusir dari rumahnya sendiri. Nah awalnya ya masalah ini kayak kurang dapat atensi gitu loh dari wali kota. Nah, netizen menduga ada hubungannya sama suami Sahara yang ketua ormas gitu. Jadi takutnya nih wali kota kayak kagak enak gitu loh. Ada balas budi atau gimana nih? Kata gue kayak ngapain banget gitu balas budi. Chat aja kadang kagak dibales, ngapain budi bales budi. Hah? Terus kayak Sahara ini bahaya banget gak sih? Karena katanya rumahnya Sahara yang dikontrak ya, tahu-tahu dikasih ke Sahara secara cuma-cuma sama pemilik rumah. Buset kata gua. Kalau Sahara ikut pertukaran rakyat Jepang India, bisa-bisa Jepang sama India dikuasai juga tuh sama Sahara ya. Ini rumah-rumah siapa, tanah-tanah siapa aja tiba-tiba jadi kayak kepunyaan Saharanya. Waduh, Sahara pakai ilmu apa dah? Jadi sekarang tuh kayak netizen ya lagi rame-rame mengawal kasus ini ya supaya Yai Mim sama istrinya ini mendapat keadilan gitu loh dan bisa balik ke rumahnya sendiri. Dulu ikut. Ternyata warga-warga yang di dekat Pak Sahara itu dan salah satunya itu Pak Yono mungkin sudah kena suap sama Sahara atau mungkin sudah jadi langganan sehingga dikasih rumah sekitar 600 juta. Dan ini yang bikin geleng-geleng dan penuh cibiran oleh para netizen guys. Kok bisa kan gitu ini netizen lebih dari Pak Yono menjadikan pasangan. Nah, guys, see you guys.